Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih ya kepada seseorang, ya dia mungkin BMI Hongkong, dan karena dia sudah mengupload video saya di YouTube, saya sangat berterima kasih, dan juga memberikan nomor saya di saat seseorang tersebut komentar dan membutuhkan keterangan lebih lanjut. Nah, tadi pagi saya menerima telepon dari seorang teman BMI Hongkong yang menyatakan dia mendapatkan SPLP padahal dia ada kontrak kerja dan dia juga ada majikan. Kebetulan dia tidak berFacebook, jadi dia tidak tahu informasi terbaru tentang paspor dan juga tentang persyaratan bikin paspor ya. Sehingga dia ketinggalan berita, memang iya, dan dia juga tidak bisa libur karena pekerjaan, jarang libur. Jadi ya karena ketertinggalan dia menjadi korban sebuah informasi. Namun dia bersyukur dan dia beruntung karena menemukan video saya di Facebook dan mendapatkan nomor saya. Jadi saya sangat berterima kasih ya kepada yang upload. Nah, di sini saya akan membahas tentang persyaratan renew paspor ya. Jadi saya flashback ulang. Persyaratan renew paspor yaitu adalah ini ya. Yang pertama adalah paspor kita masih aktif kurang dari 6 bulan ya. Masa aktifnya kurang dari 6 bulan. Yang kedua yaitu kontrak kerja yang masih aktif dan visa kerja. Di sini kontrak kerja yang masih aktif itu adalah di mana kontrak kerja masih lebih panjang daripada paspor kita ya. Jadi bukan lebih pendek dari paspor kita loh ya, lebih panjang dari masa paspor kita. Nah, terus di situ juga untuk dokumen persyaratan bikin paspor itu sendiri juga ini ya. Persyaratan bikin paspor itu sendiri adalah ini dokumen, yaitu paspor lama, Hongkong ID, kontrak kerja, dan visa kerja masing-masing difotokopi 1 lembar per lembar tanpa bolak-balik ya. Terus di situ untuk kondisi urgent yaitu harus membawa tiket ya, membawa tiket cuti tapi paspor mepet. Artinya 7 bulan atau mungkin kurang dari 6 bulan tetapi ada cuti atau pas-pasan 6 bulan ya, ada tiket. Kemudian yang kedua yaitu pergantian majikan baru ya. Pergantian majikan baru atau pergantian kontrak kerja dari kontrak kerja lama ke kontrak baru. Nah, di sini kalau untuk kontrak kerja ke kontrak kerja lama ke kontrak baru, artinya teman-teman selain dokumen yang ini ya, selain dokumen paspor lama Hongkong ID dan juga visa ini, kontrak kerjanya adalah kontrak kerja yang sudah ter-ACC KJRI ya. Di sini ada stempel ini loh. Nah, harus kontrak kerja baru yang ada stempel ini ditambah dokumen lainnya. Itu untuk yang perpindahan kontrak kerja baru atau perpindahan majikan baru. Nah, kemudian karena mbaknya ini masih bekerja dengan majikan yang lama dan dia sebenarnya tidak merenew, paspor dia berakhir di bulan 10 tahun 2016, visa dia adalah bulan Agustus 2016. Nah, jadi kasus dia seharusnya ada kontrak baru dulu, baru renew paspor atau daftar untuk renew paspor. Nah, karena mbaknya kurang informasi itu tadi, jadi tidak tahu, sementara agen menyuruh dia untuk merenew paspor dia ke KJRI dan langsung diberi SPLP tanpa diberi penjelasan mengapa atau bagaimana seharusnya dia itu apa yang dia butuhkan dulu itu tidak. Jadi dia langsung diberi SPLP. Nah, ini dia yang membuat dia tadi bertanya ke saya, "Mbak, SPLP itu apa? Dan kok saya dikasih SPLP, orang saya juga masih punya majikan." Tapi ternyata setelah saya cross check, dia kontrak masih finishing. Seharusnya tidak dibikinkan SPLP maupun di langsung di drop. Seharusnya diberitahu kalau membutuhkan kontrak baru bikin paspor, karena mengingat dia pun juga masih kerja. Mbaknya tadi menyesalkan kenapa pihak KJRI tidak menyatakan ke dia atau memberitahu ke dia kejelasannya mengapa dia diberi SPLP. Tapi hanya diberi cukup kamu hanya bisa memperpanjang paspor dengan SPLP, padahal dia tidak
kondisi overstay maupun tidak pula dalam kondisi terkoreksi ya. Nah, SPLP itu sendiri adalah surat perjalanan laksana paspor, tapi bukan paspor. Cuma bedanya itu hanya untuk sekali jalan ya. Terus di situ Anda SPLP itu diperuntukkan untuk apa? Untuk siapa? Satu yaitu BMI data terkoreksi dan tidak mampu menyediakan dokumen dukungan sehingga dia untuk penghabisan kontrak menggunakan SPLP untuk extend visa bagi yang sudah jutkeng ya, yang journey komplit. Yang belum journey komplit tidak bisa untuk harus pulang. Terus yang kedua BMI overstay atau undocumented untuk pulang, artinya mungkin paspor hilang, tidak punya kontrak kerja. Kalaupun tidak, dia punya kontrak kerja tetapi paspor hilang, akhirnya dia mendapatkan SPLP untuk pulang. Terus yang ketiga yaitu BMI paspor sementara permohonan majikan baru. Nah, ya kan? Di situ ada juga yang karena kemarin overstay terlalu lama dia juga mendapat SPLP itu meskipun ada majikan baru. Nah, untuk yang kategori 3 yaitu BMI dengan paspor sementara permohonan majikan baru. Nah, seperti mbaknya yang tadi di mana dia mendapatkan SPLP karena ketidaktahuan dia itu harus ada kontrak baru dulu baru bikin paspor, yang mana kontrak baru yang sudah ter-ACC oleh pihak KJRI seperti ini sudah ditandatangani dan mendapat ACC ini dibawa ke KJRI dengan paspor lama dia dan kontrak barunya nanti setelah mendapat majikan baru sama SPLP-nya untuk dimintakan paspor baru. Jadi mbaknya tadi jangan bingung apakah saya masih bisa kembali ke Hong Kong. Memang SPLP itu terkesan identik dengan teman-teman yang mungkin overstay, karena pada dasarnya SPLP itu tidak mudah untuk memohon SPLP saja. KJRI itu tidak mudah mengeluarkan SPLP, tetapi akhir-akhir ini entah musiman ataukah entah memang disengaja, saya juga tidak paham, banyak sekali yang mendapat SPLP. Dan yang lebih parah lagi, petugas tidak mampu menjelaskan mengapa mereka harus mendapatkan SPLP, yang membuat teman-teman di sini ketakutan, apakah saya masih bisa balik Hong Kong lagi dengan SPLP saya? Bisa, asal SPLP-nya kalau pulang silakan dikembalikan ke imigrasi dan membuat paspor baru sesuai dengan dokumenmu yang sekarang itu. Artinya SPLP itu hanya sementara, itu hanya untuk jalan saja mbak ya. Nah, itu bukan paspor, tetapi kalau paspor Anda harus tetap memperbaruinya di Indonesia kalau Anda pulang dengan SPLP. Nah, terus itu yang tadi mbaknya karena dia kontrak lama belum berakhir ya, jadi harus ada kontrak baru dulu. Nanti bulan 8 setelah ada majikan baru, sudah ada kontrak baru, silahkan datang lagi ke KJRI membawa SPLP-nya dan menyatakan mengcancel SPLP sudah mendapatkan majikan baru dan kondisi Anda finish kontrak. Ingat, Anda harus finish kontrak. Kalau bagi mereka yang kontrak terputus, Anda tidak bisa membuat paspor di Hong Kong, Anda harus pulang. Dan sekali lagi, barusan juga ada yang telepon mbaknya menunggu visa di Hong Kong dengan visa turis dan dia tidak diberi atau tidak diperbolehkan oleh KJRI membuat paspor. Itu benar dan itu tidak salah. Jadi ingat-ingat, syarat utama untuk renew paspor adalah syarat utama untuk renew paspor adalah selain masa paspor kurang dari 6 bulan, Hong Kong ID, kontrak kerja masih aktif dan visa kerja atau izin tinggal. Nah, kalau Anda sudah terputus kontraknya, otomatis Anda tidak punya izin tinggal yang sah di Hong Kong. Jika kurang jelas, bisa hubungi saya di nomor saya yaitu 98506454 atau 95182564. Nah, bisa WA ataupun telepon. Jika saya tidak mampu menjawab, nanti pasti akan saya telepon balik. Terima kasih.